Baik, pada pertemuan ketiga mata kuliah data mining ini kita akan belajar mengenai pre-processing dataset. Apa yang dimaksud dengan pre-processing dataset? Jadi pre-processing dataset itu merupakan proses awal sebelum dataset itu dimasukkan atau diolah pada algoritma data mining. Jadi akan dilakukan, cleansing terlebih dahulu, akan dilakukan normalisasi, akan dilakukan penggabungan data dan lain sebagainya itu akan ada pada pre-processing dataset. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai sifat-sifat atribut pada dataset, bentuk-bentuk atribut pada, dataset data mining, dan juga komponen-komponen yang ada pada dataset. Sekarang kita akan belajar, selangkah ke depannya, yakni memproses dataset itu. Gimana dataset itu diproses, awalnya sebelum diproses pada algoritma data mining-nya. Jadi bisa dibilang pre-processing dataset ini merupakan step ke-1 dalam pemrosesan, algoritma data mining-nya atau step awalnya. Langsung saja, jadi pada umumnya dataset itu biasanya terdapat, kesalahan pengukuran. Jadi measurement error, jadi dia ada komponen yang, terdapat kesalahan dalam pengukurannya, baik itu berupa atributnya maupun record-nya. Jadi measurement error itu mengacu pada permasalahan hasil dari proses pengukuran. Problem yang umum terjadi adalah nilai yang dicatat berbeda dari nilai yang sebenarnya untuk beberapa tingkat. Pada atribut kontinu, beda numerik dari hasil pengukuran dengan nilai sebelumnya disebut dengan error. Karena dia sifatnya itu kontinu ya. Jadi ketika pada step pertama dia nilainya benar, lalu step kedua dia recordnya itu salah, dan step ketiga recordnya benar, data itu otomatis tidak dapat diproses oleh data mining karena di step keduanya itu terdapat kesalahan. Contohnya misalnya kalau teman-teman, ingin mencari lokasi SPBU terdekat pada Google Maps, tentunya saja si Google Maps memproses data spasial tersebut menggunakan data mining. Ketika teman-teman misal berada pada, tol atau jalur tol, 0 kilometer, itu lokasi teman-teman tuh benar, misalnya ada di, koordinat X, Y. Lalu ketika teman-teman, 1 jam kemudian, ternyata lokasi teman-teman itu dia yang seharusnya ada di 10 kilometer, di kilometer ke-10, misalnya teman-teman, si Google Maps itu mendeteksi keberadaan teman-teman tuh salah, misalnya teman-teman ada di, titik 100 kilometer, dan pada jam kedua ternyata teman-teman balik lagi ke kilometer ke-50. Nah, itu merupakan suatu kesalahan dan akan berakibat sangat fatal pada data kontinu. Nah, adapun kesalahan-kesalahan pengukuran pada data mining di antaranya ada noise, lalu ada bias, ada precision, dan ada accuracy atau akurasi. Langsung saja yang pertama, berdasarkan namanya tentunya kita pasti sudah nangkap nih apa yang disebut dengan noise. Kita sering banget ngedengar kata noise itu maupun baik itu, pada suara, misalnya ketika recording ada noise-nya, atau mungkin ketika nelpon itu ada noise-nya, atau mungkin ketika kita nonton TV, ketika si antenanya itu berada di posisi yang kurang baik, maka akan ada semut-semut atau ada, gambar yang disebut dengan snow, titik-titik seperti semut gitu ya. Itu juga merupakan, salah satu contoh dari noise. Jadi noise itu merupakan komponen random dari suatu error pengukuran, jadi dia sifatnya random. Misal, seperti gambar di sini, seharusnya grafiknya itu yang berwarna biru nih ya. Ini adalah grafik yang sesuai, misalnya datanya seperti ini. Lalu terdapat noise, terdapat, kesalahan dalam, ekstraksi ataupun transformasi datanya misalnya. Jadi hasilnya tuh seperti ini, seperti yang warna merah ini. Itu yang disebut dengan noise. Nah, noise kan dapat berakibat sangat fatal pada, pengolahan data di data mining. Jadi noise berkaitan dengan modifikasi dari nilai aslinya, jadi berbeda banget. Jadi nilai aslinya itu dia akan termodifikasi oleh si noise ini. Contoh, distorsi atau penyimpangan dari suara orang yang berbicara di telepon yang buruk dan snow pada layar televisi. Itu merupakan contoh dari noise gitu. Lalu yang kedua adalah, bias atau bias. Jadi bias adalah suatu variasi pengukuran dari kualitas yang sedang diukur dengan pengukuran antar mean dan nilai kuantitas yang diketahui. Misal kita punya dataset seperti ini, ada dataset, kita mau melakukan clustering, kita akan melakukan pengelompokan pada data. Misal ada data yang berbentuk lingkaran dan ada data yang berbentuk, cross atau X seperti ini.
Kita akan mengelompokkan kedua data tersebut. Nah, tentu saja kita dapat menggunakan beberapa metode. Misal metode yang pertama, adalah metode yang, mengabaikan akurasi atau underfitting. Namun dia, dapat, melakukan clustering sangat cepat, waktunya itu sangat cepat, cuma underfitting. Lalu, pengukuran kedua, misalnya dia akurasinya tidak begitu bagus, atau dia sudah lumayan bagus, tidak lebih bagus malah dari yang si underfitting. Tapi dia waktunya tuh lebih lama daripada underfitting tersebut, tapi tidak terlalu lama. Namun masih terdapat beberapa kesalahan. Nah, itu yang disebut dengan, appropriate fitting. Dan yang terakhir adalah overfitting. Overfitting itu biasanya dia, nilai akurasinya tuh sangat bagus sekali. Nah, seperti ini, dia, melakukan clustering-nya tuh sangat bagus sekali. Dia, tidak ada kesalahan sama sekali ketika dia melakukan, clustering. Namun biasanya waktunya itu sangat, lambat atau sangat, kompleks. Dan si overfitting ini juga biasanya ketika kita memasukkan data baru yang dia tidak sama dengan data training sebelumnya, nilai error-nya itu akan sangat, atau akan lebih tinggi gitu. Contohnya seperti ini ya, jadi kalau underfitting ini misalnya ada kesalahan, dia nilai lingkarannya itu ada masuk ke, clustering cross-nya itu ada 3, lalu yang cross-nya itu masuk ke lingkaran dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sangat banyak sekali ya. Lain halnya dengan si, appropriate fitting ini dia, kesalahannya hanya pada si cross-nya masuk ke dalam lingkaran saja, namun beda halnya dengan overfitting ini, dia si cross-nya, tetap masuk ke cluster, cross dan si lingkaran tetap masuk ke cluster lingkaran, namun dia, akurasinya itu sangat over. Nah, yang ketiga adalah precision. Jadi precision adalah kedekatan dari pengukuran berulang. Jadi, precision itu dapat dibilang sih kayak kedekatan nilai dari suatu data. Misal ada data, 0,0 pasti dia dekatnya dengan 0,1 ataupun 1,0. Lain halnya dengan 0,0 dia akan, jauh sekali dengan 100,100 gitu ya. Jadi, kalau 0,0 dan 0,1 itu dia bisa dibilang, eee, precise, sedangkan 0,0 dengan 100,100 itu dia tidak precise ya. Namun, itu juga balik lagi, ke skalanya. Ketika kita bilang skala 0 sampai 100 itu merupakan sesuatu yang kecil, maka itu bisa dibilang precise, jadi tergantung dari skala pengukurannya. Jadi kedekatan dari pengukuran berulang dari kualitas yang sama satu dengan yang lainnya diukur dengan standar deviasi. Jadi biasanya precision ini dia diukur dengan standar deviasi. Contohnya data sebagai berikut. Kita akan mencari, data misalnya ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y misalnya. Ini sumbu X, mohon maaf ini sumbu X dan ini sumbu Y. Contoh misalnya kita akan mencari data yang, dekat dengan 0,0. Nah, di sini 0,0 tentunya ada di tengah-tengah sini ya, tengah-tengah si, nilai atau perpotongan antar sumbu ini, 0,0 itu. Nah, dia akurasinya sudah tepat karena dia sudah, data-data tersebut sudah ada di dekat titik 0,0. Namun datanya itu masih berpencar. Nah, jadi data itu dia akurasinya tepat, namun dia tidak precise. Lain halnya dengan yang di sebelahnya ini. Yang di sebelahnya ini dia tepat, datanya ada di titik 0,0 dan datanya itu mengumpul. Jadi dia sudah akurat dan juga datanya precise. Bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau yang di bawah ini dia tidak akurat dan tidak precise karena datanya nyebar banget dan dia tidak ada di titik 0,0. Dan yang terakhir di sini dia datanya precise, dia datanya tuh, berdekatan satu dengan yang lainnya, namun dia, ternyata datanya bukan data 0,0 atau tidak sesuai dengan targetnya. Nah, sama halnya dengan akurasi. Akurasi adalah kedekatan pengukuran terhadap nilai sebenarnya dari kuantitas yang sedang diukur. Contohnya, saya akan, mengumpulkan suatu data di mana data tersebut merupakan data barang atau benda yang memiliki, berat 1 kilogram. Nah, contoh pertama ini dia ada 4 buah barang, di mana barangnya itu yang pertama beratnya 1,001 kilogram dan seterusnya. Nah, dia adalah akurat dan precise karena keempat data ini sangat dekat dengan 1 kilogram dan juga, memiliki, sebaran data atau, kedekatan datanya itu sangat, rendah sekali atau sangat dekat-dekat sekali. Beda halnya dengan contoh yang kedua ini. Contoh yang kedua ini yang satu beratnya 1,1, yang satu 1,2, yang satu 0,8, dan satu 0,9, kita akan cari yang 1 kilogram pas. Dia, nilainya
akurat sih ya, dia mendekati 1 kilogram. Nah, tapi datanya itu atau, kedekatan antar data itu sangat jauh-jauh sekali. Dia bisa dibilang dia tidak precise, namun dia akurat. Nah, lain halnya dengan data yang ketiga ini. Data yang ketiga ini dia ternyata beratnya 2 kilogram, namun kurang lebih datanya, bersifat homogen atau kurang lebih hampir sama gitu, mirip. Jadi datanya precise, namun dia tidak akurat. Nah, kalau yang contoh keempat ini, dia datanya terpencar jauh dan juga dia jauh dari nilai 1 kilogram. Dia tidak akurat dan tidak precise. Nah, lalu contoh, dari bias atau precision, apakah data itu precise ataupun bias, kita dapat mengukurnya dengan, menghitung, precise itu tadi dengan rumus standar deviasi ya kalau precise itu. Sedangkan untuk mengukur, suatu bias, kita bisa menggunakan nilai mean-nya. Contohnya, kita mempunyai berat standar laboratorium satu benda adalah 1 gram. Jadi saya akan, mengumpulkan 5 buah benda misalnya, yang ukurannya itu berdekatan satu sama lain, dan berat dari si bendanya itu adalah 1 gram misalnya. Dan kita ingin menghitung precision dan biasnya dari skala benda dari hasil pengukuran yang baru. Nah, kita melakukan pengukuran, sebanyak 5 kali, mohon maaf, dan memperoleh data sebagai berikut. Data pertama 1,015 gram, kedua 0,990, ketiga 1,001, dan 0,986. Mohon maaf, ini ternyata datanya hanya ada 4 ya, ada 4, bukan 5 misalnya. Lalu kita hitung mean-nya, sesuai dengan rumus mean, mean itu jumlah seluruh datanya, lalu dibagi 5. Hasil mean-nya adalah 1,001. Oh, mungkin di sini dia ada yang kurang ya, yang ini 1013-nya dia tidak masuk. Harusnya dia ada 1013. Misal di sini nih, di sini seharusnya dia ada lagi satu data, ya ini 1,013 dan harusnya dia masuk juga ke sini, lalu dibagi 5, dia hasilnya tetap akan 1,001. Sehingga nilai biasnya bisa kita cari dengan, nilai mean dikurang dengan nilai targetnya. Di sini targetnya adalah 1 gram ya, sedangkan mean-nya 1,001, sehingga nilai dari biasnya adalah 0,001 gram. Sedangkan precision dapat kita cari dengan, rumus standar deviasi. Ini adalah akar ya, sampai sini akarnya. Jadi dari pengukuran standar deviasi tersebut, didapatkan hasil bahwasanya precision-nya adalah 0,002457. Lalu, yang kedua adalah kesalahan pengumpulan. Biasanya, dalam, suatu dataset, data mining itu dia adalah kumpulan dari beberapa data. Jadi biasanya si data ini dia, salah dalam, pengumpulannya, baik itu terjadi perbedaan nilai atribut maupun, terjadi, kesalahan dari pengukuran atribut-atribut tersebut. Contohnya, data yang pertama itu dia memiliki atribut berat, dia mengukurnya itu dengan kilogram misalnya. Sedangkan data yang kedua, dia ada data beratnya juga, namun namun beratnya itu dia ternyata menggunakan ukuran lbs, tidak menggunakan ukuran kilogram. Nah, tentu saja keduanya adalah nilai yang berbeda, karena yang satu adalah lbs dan yang satu adalah kilogram. Sehingga harus dibuat suatu aturan terlebih dahulu, misalnya si atribut ini akan menggunakan format atau menggunakan besaran apa, apakah dia kilogram ataupun lbs, sehingga yang tidak sesuai dia harus dikonversi terlebih dahulu menjadi atribut dengan ukuran yang sesuai. Jadi collection error mengacu pada kesalahan-kesalahan seperti hilangnya objek data ataupun nilai atribut atau lingkup objek data yang tidak tepat. Nah, ya contoh yang tadi sudah saya contohkan itu yang berat itu dia adalah lingkup objek data yang tidak tepat. Nah, selain itu kesalahan pengumpulan data pun ternyata ada dalam satu report itu ternyata atributnya tidak ada isinya atau bernilai nul nul value gitu ya. Nih, hilangnya objek data atau nilai atributnya.
Nah, kesalahan pengumpulan data itu juga dibagi menjadi 3, di antaranya ada outliers. Yang pertama outliers, dia, jauh dari layers-nya atau jauh dari pola yang kita miliki. Yang kedua adalah missing value atau value-nya hilang, bernilai nol. Dan yang ketiga ada duplikat data atau duplikat data. Jadi datanya itu ada data kembar di dalam satu record. Nah, contoh dari outliers adalah objek data dengan sifat yang berbeda sekali dari kebanyakan objek data dalam satu set. Contohnya di sini, misalnya kita memisahkan ketiga data. Yang pertama adalah data, eh, misalnya ini data ikan ya, ikan cupang misalnya. Ini misalnya data ikan cupang. Misal data yang pertama yang bernilai biru itu dia adalah ikan cupang yang berusia 0 sampai 5,9 bulan. Sedangkan yang persegi ini dia adalah ikan cupang yang umurnya 6 sampai 11,9 bulan. Dan yang segitiga ini dia 12 sampai 35,9 bulan misalnya ikan yang dibagi berdasarkan usianya ini. Nah, di atas ini dia adalah panjang dari ikannya, sedangkan sumbu X ya. Misal sumbu X itu adalah panjang dari ikannya dan sumbu Y misalnya dia panjang dari ekornya. Nah, di sini terdapat dua buah data yang outliers. Dia ternyata nilainya jauh dari nilai data-data yang lain. Jadi misalnya ketika data-data yang lain dia nilainya segini, nah si data ini dia jauh sendiri lah gitu. Seperti yang merah ini, yang merah kan dia ngumpulnya di sini, tapi ternyata dia jauh sendiri. Nah, itu yang disebut dengan outlier. Jadi dia memiliki nilai yang ternyata jauh dari kumpulan datanya. Kalau yang hijau-hijau ini dia kurang lebih ini ya berdekatan ya, yang hijau ini. Nah, jadi bisa dibilang outlier itu dia adalah data yang keluar jauh sekali dari himpunan data atau dari klaster datanya. Nah, biasanya si outlier ini terjadi karena pada saat pengukuran atau saat pencatatan dia terjadi kesalahan. Nah, ataupun ini yang ketiga nih, yang merah di sini, dia ada di lingkup yang biru ya. Dia ini adalah outliers juga gitu. Nah, jadi biasanya si outlier ini terjadi karena kesalahan dalam pencatatan data tersebut. Jadi outlier itu adalah objek data dengan sifat yang berbeda sekali dari kebanyakan objek data dalam dataset. Gambaran dari outlier dalam sebuah himpunan dataset dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, lalu yang kedua adalah missing value. Missing value itu merupakan value yang kosong atau atribut itu bernilai nol gitu ya, bernilai kosong. Merupakan nilai dari satu atribut yang tidak ditemukan. Alasan terjadinya missing value adalah informasi yang tidak diperoleh. Misalnya ketika sensus penduduk, ada orang yang tidak suka ditanya berat badan dan juga tidak suka ditanya umurnya misalnya. Jadi si petugas sensus dia mengosongkan berat badan dan umurnya misalnya. Lain halnya dengan orang lain yang dia sukarela untuk ditanya berapa berat badannya dan berapa umurnya. Nah, jadi kurang lebih misalnya seperti ini, dia ada data penduduk misalnya. Di sini ada yang nilainya kosong karena si orang ini, si objek 6 ini, ternyata dia tidak suka ditanya umurnya berapa gitu. Lalu atribut yang memungkinkan tidak bias diterapkan ke semua kasus. Misal pendapatan tahunan tidak boleh diterapkan pada anak-anak. Misal pajak ya. Ketika sensus ternyata ditanya pajaknya itu berapa. Nah, tentu saja anak-anak yang belum bekerja itu dia tentu saja belum memiliki pajak. Sedangkan orang dewasa sudah ya. Nah, maka nilai pajak dalam atribut pajak itu pada dataset penduduk misalnya dia dikosongkan untuk anak-anak. Nah, sehingga dia terdapat missing value. Lalu bagaimana penanganan dari si missing value ini? Nah, ada beberapa pendekatan dalam penanganan missing value ini. Yang pertama adalah mengurangi objek data. Jadi yang pertama misal terdapat missing value seperti ini, mengurangi objek data itu maksudnya yang ada missing-nya langsung kita hapus. Ini kita hapus, kita hilangkan. Nah, namun ada kelebihan dan kekurangannya. Ketika kita banyak missing value-nya, lalu kita hapus seluruh data tersebut, maka data training atau data untuk yang diolah pada si algoritma data mining ini sangat sedikit sekali. Sehingga akurasi dari si model yang dibentuk oleh si data mining ini, dia akurasinya rendah sekali gitu ya, kalau misalnya kita hapus.
Lalu skenario yang kedua adalah memperkirakan missing value. Jadi, di sini kita, bisa dibilang kita menggunakan teknik toksikologi ya, atau, teknik cenayang gitu ya. Jadi si missing value-nya kita perkirakan, misalnya, di sini dia, umurnya rata-rata berapa di daerah tertentu misalnya, lalu kita hitung rata-ratanya atau si mean-nya, lalu kita masukkan nih si, usianya yang nomor 6 ini. Nah, tentunya, dengan cara tersebut juga, ininya akurasinya tidak begitu bagus ya. Mungkin saja dia usianya itu dia tidak sama dengan nilai si rata-ratanya, bisa saja dia di, atas atau di bawahnya gitu. Lalu yang ketiga adalah mengabaikan missing value pada saat analisis. Jadi, missing value-nya tetap kita abaikan saja, namun dengan mengabaikan missing value ini, tentunya, nilai akurasinya akan sangat rendah sekali. Lalu yang keempat adalah mengganti dengan semua nilai yang mungkin tergantung pada probabilitasnya. Nah, kalau cara yang terakhir ini biasanya dia menggunakan cara-cara dari, rumus-rumus statistik. Biasanya dia lebih akurat. Kita bisa menggunakan, cara-cara, tentunya seperti tadi, menghitung mean-nya, menghitung modusnya. Biasanya tuh kalau ilmu statistik kan ada mean, modus, dan mediannya. Nah, kita menggunakan, itu semua gitu. Nah, lalu error yang ketiga adalah duplikat data. Biasanya pada dataset itu dia terdapat data kembar atau duplikat data. Duplikat data itu adalah dataset mungkin terdiri dari objek data yang ganda atau duplikat, atau hamper selalu terjadi duplikasi antar satu dengan yang lainnya. Jadi dia terdapat duplikasi antar record-record atau antar objek-objek tersebut. Persoalan utama ketika menghubungkan data dari sumber-sumber yang bervariasi atau heterogen. Mohon maaf, ini T ya maksudnya, heterogen. Jadi dia datanya heterogen, lalu kita gabungkan dataset tersebut, ternyata terdapat dataset yang kembar pada dua data tersebut. Sehingga ketika kita satukan, ternyata datanya duplikat. Contoh orang yang sama dengan alamat email yang lebih dari satu. Pembersihan data atau data cleansing merupakan proses yang berkaitan dengan permasalahan data yang duplikat. Jadi satu-satunya cara untuk mengatasi data yang duplikat itu adalah melakukan cleansing atau penghapusan data di antara salah satunya. Misal di sini ada si Smith ini, dia datanya ganda ya, dia memiliki atributnya sama semua ternyata. Nah, kalau misalnya datanya ganda gini, bisa kita hapus salah satunya, baik itu yang ke-7 ataupun yang ke-13. Nah, itu bisa kita hilangkan, namun kita hanya menghilangkan salah satunya saja, jangan menghilangkan keduanya, gitu. Lalu, setelah kita mempelajari mengenai kesalahan-kesalahan dalam pengukuran dataset tersebut, sekarang kita akan belajar mengenai pre-processing data, atau merupakan, proses awal si data itu diproses atau si data itu ditransformasikan sebelum dimasukkan ke dalam algoritma data mining-nya. Jadi dalam KDD itu, data itu mengalami beberapa proses pengolahan. Sebelum diterapkan algoritma data mining terhadap sebuah dataset, perlu dilakukan pengolahan awal atau yang disebut dengan pre-processing, yang bertujuan untuk mendapatkan dataset yang dapat diolah dengan cepat dan menghasilkan kesimpulan yang tepat. Jadi si processing ini dia sangat vital sekali perannya dalam proses data mining atau proses KDD, knowledge discovery data. Nah, karena suatu pre-processing data ini dia akan menentukan akurasi dari model dari dataset yang akan diperoleh atau model yang akan diperoleh pada proses KDD tersebut. Adapun proses pre-processing dia ada 6, di antaranya ada aggregation, yaitu pengumpulan data, lalu sampling atau penarikan contoh, dimensionality reduction atau pengurungan dimensi, fitur creation, pembuatan fitur, discretization and binarization, dia mengubah datanya itu ke dalam bentuk discrete dan biner atau biner. Lalu transformation atribut atau mentransformasi atributnya. Contohnya seperti tadi yang sudah saya katakan, dia si atributnya tuh misalnya dari gram menjadi lbs atau kilogram menjadi lbs. Langsung saja, misalnya pertama adalah pengumpulan data atau aggregation.
Jadi aggregation itu merupakan proses, mengkombinasikan 2 atau lebih atribut-atribut atau objek-objek ke dalam satu atribut tunggal atau satu objek. Contohnya seperti penggabungan dari dataset data mining tadi. Dia ada dari beberapa data, dia digabung menjadi satu. Misalkan sebuah dataset yang berisi data transaksi yang mencatat penjualan harian dari produk-produk di banyak lokasi Indomaret. Kan Indomaret itu dia ada banyak ya, dia ada cabangnya mungkin di satu daerah aja ada ratusan. Gimana kita mengolah data penjualan si Indomaret itu se-Indonesia misalnya. Tentu saja kita harus menggabungkan dataset yang sudah ada itu dari beberapa cabang atau dari cabang-cabang tersebut. Nah, proses itu yang disebut dengan aggregation. Dari data yang tadinya sedikit, misalnya satu cabang itu dia datanya ada 1.000 misalnya. Kita kumpulkan se-Indonesia, misalnya datanya sehari itu bisa mencapai jutaan atau miliaran transaksi misalnya. Nah, pada proses aggregation, atribut kuantitatif seperti harga dapat digabungkan atau dikombinasikan dengan operasi sumasi atau nilai rata-ratanya. Jadi ketika si data-data harga tersebut, misalnya harga odol di satu daerah, misalnya harga odol di Pulau Jawa harganya 5.000 misalnya. Pasti harganya itu akan beda. Misalnya kita beli odol Indomaret itu di Irian atau mungkin misal gini, harga sari roti atau harga roti di Indomaret dekat rumah kita misalnya 10.000. Namun harganya akan berbeda ketika kita beli Indomaret yang ada di dalam bandara ataupun Indomaret yang ada di dalam stasiun. Pasti nilainya lebih mahal kan? Misalnya dia harganya ada selisih 1.000, saya 11.000 ataupun 12.000. Sedangkan yang kita beli di dekat rumah kita, sari roti itu misalnya 10.000. Nah, penggabungan tersebut dapat kita buat atau dapat kita sederhanakan dengan proses agregasi ini. Jadi kita tidak perlu tuh nilainya itu atau harganya itu dia beda-beda, tapi harganya itu kita buat harga rata-ratanya atau harga tengahnya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya harga di bandara 11.000, harga di pemukiman warga misalnya 10.000, dan harga di stasiun misalnya 10.500. Nah, kita cari rata-ratanya dari 11.000, 10.500 dan 10.000, tentunya rata-ratanya adalah 10.500. Sehingga yang kita pakai adalah atribut harganya 10.500 untuk produk sari roti tersebut misalnya. Nah, tujuan dari agregasi itu adalah pengukuran data atau pengurangan data atau data reduction atau data reduksi, yaitu pengurangan jumlah atribut atau objek. Dia data reduction ini dia biasanya tidak hanya atribut dari si datanya saja yang dikurangi, melainkan si record pada datanya. Contohnya ketika datanya itu dia satu sampling data atau satu data perwakilan itu dia dapat menggambarkan data-data lainnya. Misalnya, contoh harga di pemukiman warga di Bogor dan pemukiman warga di Bojong misalnya. Dia harga sari rotinya itu kan sama. Nah, maka kita tidak perlu tuh menginput kedua data tersebut. Kita cukup menggunakan salah satunya saja. Karena ketika kita menggunakan data tersebut terlalu banyak, maka proses dari KDD atau knowledge discovery-nya itu dia akan semakin lama, atau proses data mining-nya pun akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Lalu yang kedua adalah perubahan skala. Misalnya kota yang dikumpulkan atau digabungkan ke dalam daerah, provinsi, negara. Misal, skalanya saya ingin melihat penjualan sari roti di Indomaret itu skalanya kota. Nah, kalau kota itu berarti si Bogor dan si Depok ini dia adalah kedua entitas yang berbeda. Jadi dia ada kedua data yang berbeda. Saya melihatnya jumlah penjualan sari roti di Bogor sekian, sedangkan di Depok sekian. Namun ketika saya melihatnya dalam skala provinsi Jawa Barat, tentunya Depok dan Bogor memiliki atau terdapat ada provinsi yang sama, yakni provinsi Jawa Barat. Nah, di situ si Bogor dan Depok itu adalah satu kesatuan. Nah, maka agregasi pun tujuannya untuk untuk melakukan perubahan skala. Jadi dia untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan skala.
Nah, lalu tujuan yang ketiga adalah, lebih menstabilkan data. Jadi data-data yang digabungkan cenderung lebih sedikit variasinya dengan agregasi ini. Nah, yang kedua adalah sampling. Sampling merupakan teknik utama yang digunakan untuk seleksi data. Proses ini sering digunakan untuk persiapan penyelidikan dan analisis data akhir. Nah, sampling itu misalnya kita memiliki data 1 miliar data. Nah, kita ingin melihat kira-kira, ininya si model akurasi dari model data tersebut tuh bagus apa tidak. Nah, tentu saja 1 miliar data itu, processing-nya sangat lama sekali ya. Jadi misalnya kita ingin memproses, data sensus. Data sensus itu jumlah penduduk Indonesia itu ada kurang lebih 300 juta jiwa. Kita melakukan proses 300 juta jiwa itu atau 300 juta record itu sangat lama sekali ya, bisa memakan waktu berhari-hari. Nah, namun ketika kita misalnya, ingin melihat, jumlah, usia atau jumlah anak-anak yang berusia 0 sampai 5 tahun dalam satu daerah, kita dapat melakukan sampling. Contohnya untuk di daerah Bogor, kita bisa ambil misalnya satu di daerah Bojong, satu di daerah Cilebut, satu di daerah Bogor Kota misalnya, atau mungkin di daerah Jakarta, Jakarta Selatan misalnya. Dia misalnya hanya yang akan diambil hanya daerah Pasar Minggu ataupun daerah Condet gitu. Nah, dia tidak seluruh data si anak-anak 0 sampai 5 tahun itu diambil, namun hanya beberapa saja. Nah, itu adalah teknik sampling. Jadi penarikan contoh digunakan dalam data mining karena pengolahan himpunan data yang diinginkan secara keseluruhan sangat mahal atau menghabiskan waktu. Lalu prinsip untuk penarikan contoh atau sampling yang efektif diantaranya yang pertama menggunakan satu contoh yang akan dapat bekerja hampir sebaik pengguna dataset keseluruhannya. Jadi seperti halnya dengan sebaran data pada eh, pengambilan sampel sensus penduduk tadi. Jadi kita harus ngambil sampelnya itu merata. Contoh kita ambil 10 dari Pasar Minggu, 10 dari Condet, lalu 10 dari Kemang misalnya. Itu kita ambil sama rata, 10 dan sebaran itu sama. Tidak salah misalnya kalau kita ambil dari Pasar Minggunya 100, namun dari Condet tidak ngambil, dari Kemang kita hanya ngambil 5, nah itu suatu pengambilan sampling yang salah gitu ya. Satu contoh dikatakan representatif jika paling tidak mempunyai sifat yang sama sebagai himpunan data aslinya. Jadi satu buah data sampling itu dia merupakan suatu data yang representatif apabila dia mewakili data-data yang ada pada himpunannya. Misal untuk mengambil sampling eh, data anak yang berusia 0 sampai 5 tahun, kita ambil dari daerah Sao Manila misalnya ataupun dari daerah Pejaten misalnya. Namun sesuatu yang salah apabila kita mengambil sampling Pasar Minggu, kita ambilnya misalnya di daerah Condet anaknya itu. Nah, itu sesuatu yang salah ketika karena belum tentu sih anak berusia 0 sampai 5 tahun itu dia mewakili anak yang berada pada di daerah yang di daerah Condet itu yang diambil dia tidak belum tentu merepresentasikan yang di daerah Pasar Minggu gitu ya. Nah, ada beberapa tipe penarikan contoh, yaitu penarikan contoh acak sederhana. Jadi penarikan contoh acak sederhana itu misalnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di Pasar Minggu, misalnya di daerah Jakarta Selatan mau kita ambil di Pasar Minggu 10, mau diambil di daerah Pejaten 10, mau diambil di daerah Kemang 10. Nah, itu adalah penarikan contoh acak sederhana. Nah, penarikan contoh tanpa pengganti. Jadi misalnya ini ada 6 orang anak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya akan mengambil sampling itu atau sampelnya itu hanya 3. Kita akan cari menggunakan rumus random misalnya. Si satu ini misalnya kita ambil, kita satu nih. Kita random 1 sampai 6. Si satu ini misalnya sudah keambil, dia diambil sebagai sampling pertama. Lalu kita lakukan lagi nih dia random 1 sampai 6 lagi. Ternyata sih yang kedua adalah kedua. Dan kita lakukan random lagi 1 sampai 6, ternyata yang kedapatnya yang dapat yang ketiganya itu adalah satu lagi. Jadi dia samplingnya 1, 2, dan 1 ternyata. Atau sih satunya itu bisa keambil 2 kali kalau kita tidak menggunakan pengganti pada penarikan sampelnya. Nah, lain halnya dengan penarikan contoh dengan pengganti. Jadi objek yang sama dapat dipilih lebih dari mohon maaf itu kebalik yang tadi dengan pengganti. Nah, kalau tanpa pengganti itu dia misalnya kayak gini. Misal ada himpunan datanya 1 sampai 6, kita ambil 1 misalnya.
Si satu ini misal sudah kepilih, nah si satu ini dia dihilangkan satu, sehingga yang akan dilakukan random itu adalah 2 sampai 6. Lalu ketika misalnya si 4 dia, kepilih, maka si 4 pun dihilangkan. Jadi dia tidak akan ada, data sama yang keambil gitu ya. Datanya itu pasti beda, data sampling-nya. Nah, biasanya sih data dengan penarikan tanpa pengganti ini dia akurasinya lebih tinggi ya, karena dia, kurang lebih nilai dari si sampel datanya tuh akan lebih heterogen. Lalu yang ketiga adalah penarikan contoh bertingkat. Dia membagi data menjadi beberapa partisi. Misalnya 1 sampai 6 ini saya partisi menjadi 2 partisi, yaitu 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Kita akan mengambil 20 sampel. Sampel yang pertama akan kita lakukan pada partisi pertama, yakni 1 sampai 3. Kita lakukan partisi, lalu kita lakukan sampling, dan ternyata yang pertama adalah 2. Tentu saja pada saat sampling yang kedua atau penarikan sampel yang kedua, pada partisi kedua, si 2 ini tidak mungkin lagi dia masuk atau terpilih lagi karena dia berada di partisi yang berbeda. Nah, biasanya si penarikan sampel dengan bertingkat ini dia akurasinya lebih tinggi ya, teman-teman. Biasanya lebih banyak digunakan oleh data scientist atau data engineer dalam melakukan sampling. Contoh akurasi itu seperti ini. Misalnya, ini adalah sebuah data gambar misalnya. Ketika kita melakukan sampel, misalnya menggunakan 100 data, di sini 100 data. Dia polanya tuh belum kelihatan, dia masih titik-titik barang seperti ini. Namun ketika kita menggunakan sampelnya 200 misalnya, dia sudah mulai polanya terlihat seperti ini ya, polanya tuh. Dia sudah mulai terlihat ternyata polanya tuh seperti ini. Dan ketika kita mengambil bentuk sampel atau jumlah sampelnya itu adalah 400 misalnya, dia benar-benar terlihat jelas. Namun ketika kita ngambil jumlah data sampling itu terlalu banyak, tentunya dia akan makan waktu yang cukup lama juga. Nah itu nggak ada bedanya dong dengan kita melakukan KDD pada proses data mining-nya. Kan di sini kita hanya ingin melihat akurasinya saja, maka kita tidak perlu menggunakan data yang akurasinya cukup tinggi banget. Kita cukup ambil yang tengah-tengahnya saja, yang kira-kira polanya sudah bisa terlihat, namun dalam pengolahannya dia cepat gitu, karena kita hanya akan melihat simulasi dari proses data mining tersebut gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pengurangan dimensi. Jadi pengurangan dimensi itu adalah salah satu permasalahan yang harus diatasi dalam pencarian algoritma data mining. Dia adalah masalah dimensionalitas. Jadi dia dimensinya itu terlalu banyak atau atribut-atributnya itu terlalu banyak atribut-atribut yang tidak penting. Misalnya dia ada 1 miliar atau 1 juta atribut dalam kependudukan. Misalnya ini adalah atributnya misalnya. Misal dia dalam satu sensus penduduk, dia si atribut dari penduduk itu misalnya ada penghasilan, ada tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ingin mencari pola dari data sensus ini, dari segi penghasilan penduduk, contohnya, maka kita tidak perlu memerlukan atribut-atribut seperti berat badan, tinggi badan. Yang kita butuhkan hanya data penghasilan dan data pajak saja misalnya, atau mungkin data pengeluaran saja. Nah, maka kita dapat melakukan fitur reduction atau menggunakan pengurangan dimensi. Nah, sehingga sering disebut dengan momok atau kutukan dimensionalitas. Jadi atribut-atribut yang banyak tersebut dia merupakan suatu momok atau kutukan dimensi atau yang disebut dengan curse of diminution. Jika dimensi meningkat, data akan meningkat secara halus dalam daerah yang ditempati. Definisi dari kepadatan dan jarak antar titik yang merupakan kondisi kritis untuk clustering dan outlier detection akan menjadi berat. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu teknik clustering atau pengelompokan pada suatu dataset, apabila dimensi datanya atau atributnya itu terlalu banyak, maka dia akan membuat proses clusteringnya itu berjalan lebih lama gitu. Atau mungkin waktu pemrosesan itu lebih panjang gitu ya, karena dia dimensinya terlalu besar. Manfaat dari pengurangan dimensi adalah mencegah terjadinya efek dari dimensionalitas.
Jadi, efek dari dimensionalitas itu contohnya seperti tadi, dia pemrosesannya itu akan, semakin lama, dan juga efek yang kedua adalah akurasinya akan berkurang, dan yang ketiga akan, terjadinya overfitting juga, seperti yang sudah dijelaskan tadi contohnya. Lalu mengurangi jumlah waktu dan memori yang dibutuhkan oleh algoritma mining. Ini tentu saja sesuai yang sudah dijelaskan tadi, membuat data lebih mudah divisualisasikan. Misal ketika kita akan memvisualisasikan satu data penduduk, misal kita akan melihat data penduduk di suatu daerah, data, tinggi badan dan data berat badan. Namun yang ketika kita tampilkan ternyata atribut-atribut yang lain pun kita tampilkan, misalnya seperti, eee, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain itu ditampilkan, itu nggak penting kan. Maksud yang akan kita, lihat itu dari visualisasi data itu kan tentunya hanya berat badan dan tinggi badan saja. Namun atribut-atribut lain ternyata kita panggil juga. Nah, itu adalah salah satu pentingnya penggunaan fitur reduction atau pengurangan dimensi. Lalu membuat data lebih mudah divisualisasikan, tentu saja tadi, membantu untuk mengurangi fitur-fitur yang tidak relevan atau mengurangi gangguan atau derau. Contohnya, tadi seperti si sensus penduduk tadi, ketika kita akan melihat kondisi ekonomi, masyarakat di suatu daerah, tentu saja kita tidak memerlukan data tinggi badan dan tinggi berat badan. Teknik-teknik yang bisa digunakan untuk mereduksi jumlah dimensi, yang pertama adalah PCA atau, Principal Component Analysis, untuk mendapatkan proyeksi yang, menangkap sejumlah variasi data yang paling besar. Jadi nanti dengan PCA ini, dapat kita lihat kira-kira atribut yang paling berpengaruh itu dalam, pemodelan dalam data mining itu yang mana sih atributnya. Nah, dia biasanya nanti akan ada skor-skornya menggunakan PCA ini. Yang kedua adalah Singular Value Decomposition, sama halnya dengan PCA. Si SVD ini dia adalah pengembangan dari si PCA ini, dia the next level dari si PCA. Prosesnya lebih ribet, prosesnya lebih panjang, namun, hasilnya pun dia akan lebih bagus menggunakan si SVD ini atau Singular Value Decomposition. Lalu yang ketiga ada Supervised and, Non-Linear Technique. Supervised, sesuai dengan namanya, dia ada contohnya, dia mengikuti suatu contoh. Lalu yang selanjutnya ada pemilihan fitur atau fitur selection. Salah satu cara untuk mengurangi dimensi adalah dengan memilih fiturnya yang tepat atau halnya menggunakan atribut-atribut yang diperlukan saja. Secara konseptual, pemilihan subset fitur merupakan satu proses pencarian terhadap semua kemungkinan subset-subset fitur. Nah, fitur selection itu harus memperhatikan, kedua aspek ini. Yang pertama adalah fitur redundant atau fitur yang ganda. Jadi ketika kita ada dua fitur yang ganda, itu wajib sekali fitur itu dibuang salah satunya, fitur yang gandanya. Misalnya kita punya atribut, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Nah, lalu yang kedua, misalnya ada atribut, dia statusnya sebagai istri atau suami, ketika dia statusnya sudah menikah. Nah, tentu saja kalau misalnya kita sudah punya atribut laki-laki, dalam suatu pernikahan laki-laki itu pastinya dia menjadi seorang suami kan. Nah, maka itu adalah fitur yang ganda atau fitur yang redundan, yang sekiranya dapat dihapus salah satunya. Lalu yang kedua adalah fitur yang tidak relevan, yaitu fitur yang tidak, mengandung informasi. Contohnya ketika kita akan mencari, data, status ekonomi pada suatu daerah, tentunya, atribut tinggi badan dan berat badan atau mungkin atribut, eee, apa ya, atribut dari tinggi badan, berat badan, atau golongan darah pada suatu, record data atau satu orang itu tidak perlu atau tidak mengandung informasi yang akan kita, cari gitu. Lalu ada teknik fitur selection. Teknik-teknik fitur selection diantaranya dia ada, brute force atau mencoba semua kemungkinan subset sebagai masukan algoritma. Lalu yang kedua ada embedded approach atau fitur selection itu terjadi secara alami di dalam algoritma data mining-nya. Jadi kita tidak melakukan fitur selection-nya, namun si, algoritma data mining-nya ini dia melakukan fitur selection-nya. Ada beberapa algoritma dari data mining yang dia, menggunakan fitur selection di awalnya.
Contohnya adalah algoritma skyline query. Kalau teman-teman cari di Google namanya skyline query, tentunya si skyline query itu dia akan melakukan fitur selection atau fitur reduction terlebih dahulu. Lalu ada fitur approach, yaitu fitur dipilih sebelum algoritma data mining diterapkan. Kita cari dulu fitur-fitur yang kira-kiranya penting. Setelah fitur-fitur itu didapat, maka datasetnya baru kita masukkan ke algoritma data mining-nya. Lalu yang keempat ada wrapper approach, atau menggunakan data mining sebagai sebuah kotak hitam atau black box untuk mendapatkan subset atribut yang paling baik. Jadi kalau wrapper approach itu dia prosesnya itu cenderung lebih panjang dan cenderung prosesnya itu makan banyak waktu ya, karena kita masukin nih si dimensinya ini ke dalam algoritma data mining-nya. Lalu kita coba-coba ketika dia menggunakan sekian sekian dimensi, hasilnya itu seperti apa dan mana akurasi yang paling baik. Nah, cenderung ini useless ya. Kalau menurut saya wrapper approach itu seperti brute force dia, kurang lebih. Lalu proses pemilihan fitur terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, sebagian pengukuran untuk mengevaluasi suatu subset fitur. Yang kedua, sebuah strategi pencarian untuk mengontrol pembangkitan subset fitur yang baru. Yang ketiga, sebuah kriteria penghentian. Jadi si subset itu dia biasanya dilihat sekiranya si fitur reduction ini dia berhenti ketika dimensinya itu berapa gitu. Dia bisa melakukan itu. Dan yang keempat adalah sebuah proses atau prosedur validasi. Lalu proses selanjutnya ada pembuatan fitur atau fitur creation. Merupakan proses pembuatan atribut baru yang dapat menangkap informasi penting dalam sebuah himpunan data yang lebih efisien daripada atribut-atribut yang ada. Metode dalam fitur creation diantaranya ekstraksi fitur, pemetaan data ke ruang menggunakan transformasi Fourier. Ini kalau teman-teman bacanya bukan transformasi Fourier ya, bukan Fourier, tapi transformasi Fourier atau transformasi wavelet. Jadi transformasi Fourier dan wavelet itu dia gunanya untuk melakukan fitur creation. Jadi misalnya suatu fitur atribut berat badan misalnya, dia bisa dibagi berat badan itu menjadi berat badan ideal dan berat badan lebihnya berapa kira-kira. Lebih dari berat badan idealnya. Nah, biasanya dia melakukan fitur creation atau fiturnya itu dipecah menjadi fitur-fitur baru. Lalu yang ketiga ada konstruksi fitur dengan menggunakan fitur-fitur combining features atau kombinasi dari fitur. Contohnya kombinasi fitur itu adalah jalan tempat kita tinggal dikombinasikan dengan kota kita tinggal dan dikombinasikan dengan si provinsi kita tinggal, sehingga akan menghasilkan suatu fitur alamat yang lebih akurat, misalnya seperti itu kombinasi fitur tuh. Lalu pendiskritan atau pembineran, pendiskritan dan pembineran. Jadi si data-datanya itu dia didiskritkan atau dibinerkan. Biasanya data-data pendiskritan atau pembineran ini dia itu suatu data yang sudah kita ketahui maksimumnya berapa dan minimumnya berapa. Jadi misal dalam satu kelas orang itu dalam satu kelas si mahasiswa itu tinggi maksimalnya itu misalnya 180 cm dan tinggi minimalnya itu misalnya 140 cm. Nah, maka dapat kita transformasikan si data tinggi badan itu nolnya itu berada di 140 dan si 180 itu sebagai angka satunya. Nah, maka untuk orang yang memiliki tinggi rata-rata dari 140 sampai 180 bisa 160, dia akan memiliki nilai 0,5 dalam atributnya. Jadi beberapa algoritma data mining, khususnya algoritma klasifikasi, membutuhkan data dalam bentuk atribut kategorikal, sedangkan algoritma asosiasi memerlukan data dalam bentuk atribut biner. Nah, jadi data yang tadinya berbentuk berbentuk nominal, angka, dia diubah menjadi kategorikal dalam klasifikasi, sedangkan dalam asosiasi yang tadinya datanya itu bersifat non-biner atau tidak berbentuk biner, maka dia akan dirubah menjadi bentuk biner. Lalu decretization merupakan transformasi atribut kontinu ke dalam bentuk atribut kategorikal, sedangkan binarization merupakan transformasi atribut kontinu maupun discrete ke dalam bentuk atribut biner.
Oke, untuk pertemuan data mining kali ini saya rasa cukup. Jadi untuk minggu depan rencananya saya akan, buat praktikum ya, kita akan melaksanakan praktikum di pertemuan keempat ini. Kita akan, praktikum mengenai pre-processing data, bagaimana kita melakukan pre-processing data menggunakan aplikasi atau menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi di sini saya harap teman-teman sudah menginstal aplikasi yang namanya Anaconda atau bahasa pemrograman Python. Juga teman-teman sudah coba-coba mengenai, penggunaan aplikasi, eee, aplikasi editor dari Python, yakni, Jupyter Notebook. Biasanya si Jupyter Notebook itu dia sudah ada di, Anaconda-nya. Jadi ketika teman-teman sudah install Anaconda, teman-teman sudah dapat aplikasi, si Jupyter Notebook-nya dan juga dapat si bahasa pemrograman Python pada OS teman-teman. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Apabila teman-teman, masih bingung atau ada pertanyaan dari materi pada pertemuan kali ini, teman-teman bisa langsung tanyakan ke, grup WhatsApp yang sudah saya buat, ataupun bisa teman-teman tanyakan di, forum diskusi, web kuliah UNES. Baik, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.